Judul tugas arsitektur dan pariwisata saya adalah Mangreho Goa Kreo. Sedikit gambaran umum mengenai Goa Kreo adalah dia ini goa yang terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, Semarang, yang menurut legenda dulu di goa ini tuh dijadikan tempat bertapanya Sunan Kalijaga. Goa Kreo sendiri itu berasal dari kata Mangreho yang artinya jagalah atau peliharalah. Lokasinya itu adalah 16 km dari Bandara Ahmad Yani Semarang dan juga 13 km dari Simpang 5 Semarang menuju ke arah barat daya, tepatnya di Kecamatan Gunung Pati. Selanjutnya adalah konsepnya. Jadi pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berpariwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan juga masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Bisa dilihat di sini ada 4 titik berat yang akan saya kembangkan, yaitu adalah objek pariwisata Goa Kreo itu sendiri, terus ada kebudayaan lokal masyarakat setempatnya, terus ada perekonomian masyarakatnya, dan juga ekosistem, lebih tepatnya habitat monyet di kawasan Goa Kreo. Di kawasan Goa Kreo sendiri itu existingnya sudah ada jembatan yang mana menghubungkan dari daratan utama menuju ke situs Goa Kreo-nya. Terus selanjutnya ini adalah habitat para monyet yang ada di sana. Terus ini adalah amfiteater atau panggung pertunjukan yang berada di tepi Waduk Jatibarang. Akan tetapi dia lokasinya itu berbeda dengan wisata Goa Kreo, jadi pintunya berbeda. Ini adalah situs Goa Kreo-nya. Kemudian ini adalah anak tangga yang digunakan menuju ke situs Goa Kreo-nya. Selanjutnya ini adalah referensi yang akan saya gunakan untuk mengembangkan kawasan wisata Goa Kreo. Yang pertama adalah konsep Ubud Monkey Forest. Kan kondisi topografi yang berundak dan banyak anak tangga serta sama-sama menjadi habitat monyet, sehingga konsep ini dapat diadopsi ke pariwisata Goa Kreo. Selanjutnya adalah Uluwatu Kecak. Amfiteater sebagai tempat pertunjukan kesenian daerah dengan view laut mempunyai kemiripan dengan amfiteater di Goa Kreo dengan view Waduk Jatibarang. Kemudian ini adalah Jembatan Kenjeran, di mana pemanfaatan air di sekitaran jembatan yang dimanfaatkan sebagai wisata air mancur menari, sehingga dapat mengcapture arsitektur dari sudut pandang yang lebih menarik. Selanjutnya adalah Desa Wisata Alam Endah. Jika di Desa Wisata Alam Endah kita dapat menikmati keindahan desa yang masih asri sembari menikmati hasil alam berupa kopi. Di desa sekitaran Goa Kreo ini terkenal akan duriannya, sehingga dapat dijadikan sebagai daya tariknya. Selanjutnya adalah Dusun Bambu. Ini adalah berupa resort atau cottage tepian air, menjadi daya tarik wisatawan yang ingin bermalam di destinasi wisata, yang dapat kita adopsi juga di daerah wisata Goa Kreo ini. Kemudian ini adalah master plan-nya. Bisa dilihat di gambar warna kuning di paling atas, itu adalah pintu gerbang dari jalan raya. Jadi dia masuk dulu lewat perkampungan. Terus di kuning juga itu adalah desa yang dilalui untuk menuju lokasi destinasi Goa Kreo-nya. Terus di warna abu-abu itu adalah area entrance-nya, yaitu parkir. Terus nanti akan ada saya tambah pavilion yang digunakan sebagai mini museum asal-usulnya Goa Kreo dan juga asal-usul kota Semarang, dan juga area komersil. Terus turun ke area warna kuning itu adalah anak tangga menuju jembatannya. Terus di warna biru itu amfiteater baru dengan lokasi yang lebih strategis, serta dermaga untuk bersandar boat. Nah, bisa dilihat di paling ujung sebelah kanan itu adalah amfiteater lama. Dia itu lokasinya sangat jauh dan entrance-nya itu berbeda dengan wisata Goa Kreo yang sekarang. Terus di warna orange itu adalah jembatannya. Terus di warna hijau itu sendiri adalah Goa Kreo-nya, situsnya, dan juga akan dibangun monumen Kalijaga dan kawasan konservasi habitat monyet. Berikut ada site plan-nya. Jadi dari masuk itu dia
ada kayak pavilion dan juga mini museum serta area komersial. Terus dia turun anak tangga, di belok kanan itu ada panggung pertunjukan, terus lurus itu ada jembatan, terus dia naik lagi menuju ke situs Gua Kreo-nya dan juga kawasan konservasi habitat monyet. Terus di atas pulau kecil ini, di atas bukitnya ada kayak monumen Kalijaga gitu. Terus di sebelah sini juga ada resort dan cottage atau penginapan yang menghadap langsung ke Waduk Jatibarang. Berikut adalah sedikit 3D rendernya, kurang lebih ini adalah pavilionnya. Bisa dilihat dari masuk itu emang dia kondisinya di sana itu masih sejuk ya, masih banyak pohon, jadi dia berkamuflase dengan pohon-pohon yang ada. Terus bisa dilihat ada dua masa yang berbeda di sini, ada solid dan juga void. Solid itu sebagai museum dan voidnya sebagai area komersil yang bisa dijadikan sebagai masyarakat untuk berjualan, memamerkan jualan duriannya gitu. Kemudian ini adalah panggung pertunjukan atau amfiteater, di mana sebelum masuk ke area amfiteaternya ada semacam lorong panjang di mana di sisi kanan kirinya ada tembok tinggi dan panjang. Itu bisa digunakan sebagai relief cerita asal muasal Kota Semarang dan juga Waduk Gua Kreo. Terus ini adalah monumen Kalijaga yang mana letaknya itu ada di atas bukit. Terus ini adalah area penginapannya yang langsung menghadap ke laut. Cukup sekian dari saya, Muhammad Firdaus, NIM 412193100012. Terima kasih.